لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب. Kita lanjutkan talim kita, ketauhidan kita di masih bab 2, tapi kita terpotong tadi karena panjangnya risalah. Tadi sudah disebutkan Quran surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran dibicarakan tentang Allah, hukum, dan tauhid, serta membicarakan segala sesuatu yang sifatnya mengesahkan Allah dengan tidak menafikan keutamaan surat-surat yang lainnya ya. Jadi takutnya nanti belajar Al-Ikhlas aja nih gitu ya. Namun Al-Ikhlas seperti baterai ya, yang siap memberi energi yang baru ya, kepada handphone umpamanya. Ini terkait ketauhidan kita ya. Jadi jelas seperti charger. Jadi kalau sudah redup la ilaha illallah, kita ragu dengan kekuatan Allah ya. Pahami, minta mohon doa dengan tahkim. Ya, kalau antum nggak bisa ketemu guru tahkim, sebaiknya antum lakukan amalan ini menurut tuntunan Nabi. Baca Al-Ikhlas 1 kali, baca doa Al-Ikhlas, doa tauhid ikhlas, sampai yang dibacakan tadi. Insya Allah. Ya. Jadi tak jarang kesibukan sehari-hari kita ini dalam kehidupan sekarang melenakan ya, memabukkan. Jadi menjalaninya asal berjalan tanpa rasa lagi terhadap bahwa Allah monitor keisanan kita, itu terkait dengan keikhlasan. Padahal sangatlah penting kita mengingat kembali, masihkah kita mengesahkan Allah? Kita tahu. Mencharger ketauhidan kita kembali, membaca, memaknai Quran surat Al-Ikhlas dan doa Al-Ikhlas dengan pemahaman tentunya yang benar. Masihkah dakwah kita karena keyakinan Allah satu-satunya yang patut disembah? Tak ada Allah lain. Jangan-jangan kita lebih memilih dakwah yang disukai masyarakat, bukan dakwah yang dibutuhkan. Dakwah itu harus dibutuhkan oleh umat. Adakah yang demikian terjadi? Tentu ada. Kita sama tahu. Banyak para daiyah, ustadzah yang memberikan materi lucu, ya, menghibur, tak sekedar dari cara menyampaikan tetapi juga muatannya. Matan isinya dakwah. Mereka takut jika mendakwahkan materi yang sedikit serius, jemaah kabur. Ustadz radikal. Ya. Jadi makanya kalau dakwah zaman sekarang, kalau ulamanya tasawuf, itikot, nggak laku antum. Nggak percaya Ustadz Fauji ini. Coba dakwah. Kalau pakai metode Ando nggak laku, nggak akan populer. Betul kan? Nah,
Jemaah kabur deh pas itu. Ujungnya kan lebih ngeri, pendapatan kurang. Jemaah kabur, pendapatan berkurang. Mendapat julukan ustadzah radikal. Wah, sama kacau nih. Ya. Padahal disitulah urgensitasnya. Mengapa umat menolak materi serius? Karena memang daya berpikir umat, khususnya kodrat zaman sekarang, khususnya dalam agama, mengalami kemunduran, ya, naik logika. Setuju? Dakwah kita harus logika. Pas kita dakwah serius kepada itikad akidah pasrah kepada Allah, ketahui dana jemaah kabur. Betul nggak? Padahal itu bukan didakwahkan tapi diingatkan. Orang banyak yang tahu. Tapi kesulitannya bisa nggak dia menguncinya itikad akidah itu. Itu yang susah. Makanya enaknya kalau ketemu misalnya guru-guru mulia, antum minta dikunci aja deh. Supaya kan lepas itu la ilaha illallah kayak burung. Nggak semudah itu loh menanamkan la ilaha illallah. Tahunan itu. Kalau nggak ada guru aja melengah bisa lepas dia. Cuit kemana-mana. Ya. Zaman sekarang dakwah kita hanya mempertontonkan halusinasi kehidupan. Di mana jurang perbedaan menjadi lebar. Atau mungkin sengaja dibuat. Bukan nggak boleh berdebat, Islam juga ngajarin berdebat. Ada. Bukan langsung disekak mat jidal itu nggak boleh, tidak. Agar membuat mata kagum dan lidah berdecak, maka disebut perdebatan, disebut dalil-dalil debat. Ya. Tak peduli dari mana asal harta atau kedudukan yang mereka peroleh. Jadi kebahagiaannya semu yang diumbar. Padahal sejatinya bagi seorang mukmin kebahagiaan hakiki hanyalah jika seumur hidup selalu taat ikhlas kepada Allah. Yang satu, masya wallah, serba Allah. Gak percaya? Terserah. Yang tak bergantung kepada siapapun dan yang tidak beranak diperanakan. Itu sebabnya mengakui Allah itu esa memunculkan sejumlah konsekuensi. Di antaranya tak boleh larut dengan sistem hari ini yang memang bukan berasal dari Allah. Harus bisa tampil beda kalau ketahui dan kita kuat. Ya. Yang menjadikan manusia sebagai pengambil keputusan dan pembuat hukum. Padahal sekali-kali tidak. Karenanya di dalam surat Al-Ikhlas secara gamblang diberitahukan siapa Allah pencipta alam semesta dan seisinya. Itu jawabannya. Berikut siapa pengatur dunia dan akhirat? Allah. Dan siapa yang hanya hamba sahaya, tak berdaya, lemah, tak akan bertahan jika bukan karena rahmat kasih sayang Allah kan. Udah banyak yang tahu. Tapi menanamkan itu kan susah. Ya. Itu sebabnya yang namanya ikhlas adalah ruh dari suatu amal tindakan perbuatan antum. Tanpa ikhlas nggak diterima. Ya. Apabila amal perbuatan yang kita lakukan tidak disertai dengan rasa ikhlas saja. Ikhlas itu mainnya di rasa. Ikhlas itu letaknya di hati. Atau terpaksa, maka hal itu bagaikan jasad. Sebuah tubuh yang tidak memiliki ruh. Sama dengan zombie. Seperti halnya hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Asy-Syagandari. Apa hikmahnya? Al-amalun syuarun qaimatun wa arwa'uha wujudu syari ikhlasi fiha. Amal perbuatan adalah gambaran yang berdiri dan jiwanya mengandung rahasia keikhlasan di dalamnya. Ya kan? Nah, tak hanya itu saja,
Akhlakul karimah yang berupa ikhlas adalah buah dari ihsan. Buahnya ihsan, yaitu keyakinan yang nancep pada seseorang muslim bahwa yang kita lakukan pasti dilihat, diketahui oleh Allah. Jika diartikan secara bahasa, makna ikhlas memiliki arti membersihkan, jernih, bersih, suci dari pencemaran, suci dari campuran baik berupa materi ataupun tidak. Selain itu, ikhlas juga bisa diartikan secara istilah, di mana artinya membersihkan hati agar menuju berjalan menghadap kepada Allah. Tanpa bersih hati, tanpa murni hati, tanpa kolbun salim, nggak mungkin kita bertemu dengan Allah. Bukan dalam konteks indrawi. Dengan kata lain, dalam melakukan ibadah, hati kita tidak boleh menuju kepada selain Allah. Kan gitu. Ya, ini udah banyak yang tahu. Kemudian pengertian ikhlas menurut Ali Al-Daqaq, seorang sufi, menutup segala sesuatu dari pandangan makhluk lain. Biasanya orang yang memiliki hati yang ikhlas disebut sebagai orang mukhlis, yaitu seorang yang ikhlas dan tidak mempunyai sifat riya. Sementara menurut Fudail bin Iyad, ikhlas adalah beramal hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang beramal karena untuk menarik perhatian manusia, maka orang tersebut termasuk orang yang riya. Sedangkan orang yang beramal karena manusia disebut syirik. Bedanya jauh loh. Ya, ulang. Seseorang beramal karena untuk menarik perhatian manusia, itu disebut riya. Sedangkan orang beramal karena manusia, beramalnya karena manusia, bukan untuk menarik perhatian, disebut syirik. Sementara posisi ikhlas berada di antara riya dan syirik. Kan gitu. Nah, lalu ikhlas menurut Imam Nawawi, al-ikhlasu biantahurat hawasuhu johiratu wal batinatu minal akhlaki damimati. Ikhlas adalah membersihkan seluruh panca inderanya secara lahir dan batin dari budi pekerti yang tercela. Jadi beramal adalah salah satu pembuktian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah seorang hamba yang patuh kepada Sang Pencipta yang sudah memberikan amanat dan rahmat. Di mana amal yang dilakukan ditujukan sesuatu pembuktian ketaatan kepada Allah, sehingga harus dilakukan dengan hati yang murni, kolbun salim, bersih. Jadi apa yang kita amalkan dan apa yang kita lakukan benar-benar hanya karena Allah, kan gitu. Dan bebas dari kemunafikan, riya, syirik. Hal ini sejalan difirmankan oleh Allah, Quran surat Al-Mulk ayat 2. Dibaca Ikhwan. Itu dia. Kita terkait ikhlas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم
عملا وهو العزيز الغفور. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi kalau cucuran atta itu bertahap. Al-Ikhlas, Al-Mulk ayat 2 dan satu lagi ya. Ini sudah ikhlas An-Nas. Jadi sebaiknya kalau jadi imam, ya Al-Ikhlas jangan taruh di buncit, yang di rakaat kedua, rakaat pertama. Ya, doanya yang tadi, doa nggak boleh dibawa waktu ritual sholat, paham ya? Nah, pakai Al-Mulk ayat 2. Paham ya? Sama yang jadi imam Ustaz Oji. Itu gandengannya itu. Coba renungkan, kita bahas dulu. Pengertian ikhlas menurut para ahli ya, kita pahami dulu ya. Jadi beberapa pengertian ikhlas menurut para ulama sesuai dengan versinya masing-masing, dan ini semua benar loh. Karena kepala kita ini kan macam-macam ragamnya ya. Nah, pengertian ikhlas menurut Muhammad Abduh, ya. Jangan dilihat dari nasab dan amalannya ya, ulama enggak. Ini versinya ya. Menurut Muhammad Abduh, pengertian ikhlas adalah ikhlas beragama semata-mata hanya untuk Allah. Betul kan? Beragama itu semata-mata hanya untuk Allah, dengan selalu berharap kepadanya dan tidak pernah mengakui kesamaannya dengan makhluk apa saja dan bukan dengan tujuan tertentu, seperti halnya menghindarkan diri dari malapetaka atau untuk memperoleh keuntungan, dan tidak mengangkat selain dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pelindung. Yang kedua, pengertian ikhlas menurut Muhammad Al-Ghazali. Pengertian ikhlas menurut Al-Ghazali yaitu melakukan amal kebaikan dengan tujuan semata-mata masya Allah, karena Allah. Yang ketiga, pengertian ikhlas menurut Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya yang berjudul Risalatul Qushairiyah, ini yang kita bahas, halaman 183, adalah bermaksud menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Keempat, pengertian ikhlas menurut ulama Minangkabau, Buya Hamka, yaitu memiliki makna bersih dan tidak ada campuran. Ibarat emas, ikhlas adalah emas tulen, emas murni 24 karat. Tidak ada campuran perak sedikit pun. Pekerjaan yang bersih pada sesuatu itu berarti ikhlas. Itu kata Buya Hamka. Kelima, ikhlas menurut Syekh Ibnu Athaillah, yaitu melakukan amal ibadah semata-mata ditujukan kepada Allah sebagai satu-satunya zat yang mempunyai hamba. Di dalam hal itu dikenal dengan adanya berbagai tingkatan, yang mana sesuai dengan taufik yang diberikan oleh Allah pada seorang hamba. Kelima, pengertian ikhlas menurut Syekh Ali Mahmud, meninggalkan amal karena manusia adalah makhluk yang riya. Beramal karena manusia adalah perbuatan syirik. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari keduanya itu, artinya itu ikhlas. Sekarang kita bahas ciri-ciri orang ikhlas. Ilmu gimana nih? Kita sendiri yang bisa koreksi ciri-cirinya. Ikhlas kan merupakan asyamat, kebaikan. Kebalikan daripada itu adalah riya. Iya kan? Riya mempunyai sifat yang berkebalikan dengan ikhlas, jelas. Seperti halnya ambisi untuk menjadi seorang pemimpin. Ya. Udah mau lengser masih juga. Ya. Umpama di sini nggak ada kan? Ya. Selalu ingin tampil dengan sempurna. Iya kan? Kalau ketahui dan keikhlasan kita, kebuka itu aibnya nanti. Betul kan? Nah,
senang dipuji, tidak suka menerima nasihat walaupun dia melakukan amalan maklamat dari orang lain dan lain sebagainya. Itu sebabnya ikhlas adalah pekerjaan kolbu, pekerjaan hati. Dengan begitu tidak mudah untuk memahami sifat seseorang karena berada dalam kolbu. Apakah dia ikhlas? Apakah dia ria? Apakah dia sombong? Ataupun memang berniat baik? Ataupun memang ikhlas? Kita nggak ada yang tahu. Ya. Dengan begitu di dalam pembahasan Risalah Andung kali ini, ya, mencoba memahami ciri orang memiliki sifat ikhlas, namun bukan untuk menilai seseorang tersebut salah atau tidak ya. Jadi risalah ini bertujuan untuk menjadikan muhasabah kita, introspeksi, supaya tahu sampai di mana makomat ikhlas kita, keikhlasan kita. Jadi ciri-ciri orang yang ikhlas. Satu, ini nanti uraiannya dibaca sendiri ya. Tidak suka dipuji. Kedua, tidak berambisi menjadi pemimpin. Ketiga, mendengarkan nasihat mudah. Pepatah Arab kan ngomong gini, Qad al-hikmat wala min jauf al-bahayim. Ambillah hikmah pelajaran walaupun dari mulut binatang. Orang yang muklis akan selalu menghargai orang-orang yang menasehatinya. Keempat, menganggap semua pujian dan hinaan sama. Kelima, melupakan amal baik. Keenam, melupakan hak amal baiknya. Kemarin udah bahas secara lebih rinci. Ya. Sekarang silakan baca uraian tadi. Ya. Padahal ini ikhlas karenanya berderajat. Ada derajatnya, ada makomatnya, ada tingkatan ikhlas itu. Para ulama tasawuf membedakan akhlak tersebut ke dalam 3 tingkatan. Di antaranya, 1, ikhlas seorang awam. Di dalam ibadahnya kepada Allah, mereka melandasinya dengan perasaan takut pada siksa Allah dan masih mengharapkan pahala dunia. Itu yang awam, karena takut masih mengharap pahala dunia. Seperti halnya orang yang melakukan sholat duha agar mereka memperoleh pahala dan juga dimudahkan rezekinya. Sekarang pertanyaannya, kalau Iwan Cendra sholat duha tadi, ya umpama, supaya apa? Supaya rezeki lancar. Itu ikhlas awam. Ya, itu ikhlas awam. Itu nawa itu. Kita sendiri yang tahu. Ini bukan menjelekkan seseorang. Masih banyak ikhlas awam. Ya. Masih mengharapkan urusan dunia. Yang kedua, ikhlas yang orang kawas. Akhlak yang satu ini memiliki motivasi untuk memperoleh pahala dari Allah. Dengan begitu orang yang melakukan amal ibadah akan memperoleh sesuatu dari Allah di akhirat nanti. Seperti terhindar dari siksa neraka dan masuk ke dalam surganya Allah. Ikhlas ini masih pertengahan. Masih mengharapkan surga, takut neraka. Yang ketiga baru ikhlas kawasul kawas. Ikhlas yang satu ini adalah suatu bentuk pengabdian dari seorang hamba kepada Allah, disertai dengan kesadaran penuh bahwa seorang hamba sudah seharusnya mengabdi hanya kepada Allah dengan cara melakukan perbuatan dan amal ibadah yang dilakukan karena hanya mencari ridha Allah saja. Jadi kita berulang-ulang meminta hanya ridho aja. Karena di sana makomat ikhlas paling tinggi. Karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan, "Qalaqal nasu kulluhum ilal ulama wa halaqal ulama kulluhum ilal amilina wa halaqal amiluna kulluhum ilal muklisina wal muklisuna ala khatrimin." Setiap manusia akan binasa kecuali orang yang berilmu, dan orang yang berilmu akan binasa kecuali yang beramal dengan ilmunya, dan orang yang beramal juga binasa kecuali muklis dengan amalnya.
Akan tetapi orang yang ikhlas juga tetap harus waspada dan berhati-hati dalam beramal. Makanya kalau sudah istighfar harus diulang kembali istighfarnya. Karena kalau antum sudah berbuat baik, pasti tantangannya derajatnya ingin dihargai. Betul kan? Nah, adapun unsur-unsur ikhlas di antara lain, pahami, niat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di Al-An'am terkait dengan ikhlas yang ketiga surat setelah Qul. Al-An'am 2, sekarang Al-An'am ayat 52. Dibaca. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Karenanya niat kita kalau ikhlas apa? Niat ikhlas. Niatnya ridho, bukan niatnya ikhlas. Niatnya ridho Allah. Itu udah ikhlas. Ya. Jadi niat ridho Allah kalau dilapatkan apa? Ilahi anta maksudi waridho kamat lubi atini mahabataka wa maripataka. Itu niat supaya dapat ikhlas. Setelah itu baru amalkan al-ikhlas. Setelah apa? Setelah zikir. Betul kan? Jadi doa makrifat ridho Allah, kemudian zikir dijaharkan, kemudian kunci baca al-ikhlas, angkat tangan, baca doa ikhlas. Ayo. Banyak yang nggak tahu itu orang perekod. Nah, dah amalin tuh ya. Karena itu bukan amalan buku. Bukan amalan kata guru, bukan kata mursyid, kata Nabi. Gimana ini? Itu yang pertama niatnya itu. Yang kedua, unsur-unsur ikhlas ya, unsur amalan ikhlas. Niat tadi, doa makrifat, langsung start, isi dengan rapalan, thayyibah, langsung kunci. Kemudian mengikhlaskan niat. Yang kedua. Niat tadi diikhlasin lagi. Ya. Nah, dasarnya mana? Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Mu'ad, durus sadaqota fakadilul minha yakfikun. Ikhlaskanlah amal, maka sedikit darinya mencukupimu. Itu artinya. Yang ketiga, baru nongkrong, antum bisa dipercaya.
Itu yang disebut sidik. Itu esensi dari ikhlas begitu. Kesempurnaan dari sebuah keikhlasan adalah bisa dipercaya. Dasarnya mana? Allah berfirman, surat runutan ke bawah sampai antum jadi sidik. Al-Ahzab 33 ayat 23. Dibaca. Itu dia. Itu runutnya. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Tetap kekeh bersih tauhidnya. Itu yang disebut khalis. Maka ujung dari amalan kita dalam tarekat, terutama qadar, adalah khalis. Tahu khalis? Murni. Ibarat emas tidak tercampur, itu khalis. Betul kan? Makanya tinggi banget maqamat ikhlas itu. Kita bertarekat sering terpotong hanya dengan zikir thayyibah, menanamkan tapi dilepas lagi. Karena nggak dikunci. Gimana sih murni? Bersih dan murni beda nggak? Beda. Khalis. Jadi yang dinamakan dalam perbuatan suci dan bersih adalah ikhlas. Ikhlas pencapaiannya adalah khalis. Murni. Contoh ikhlas, contohnya ya. Nih, supaya bisa khalis. Nuk contohin sehari-hari aja. Yang gampang, jangan yang susah. Supaya bisa dapat hikmah dan pelajaran kita, supaya bisa menanamkan keikhlasan itu. Ya. Yang pertama, saat seseorang sedang bekerja lalu mendengar azan zuhur. Setelah itu ia langsung bergegas pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Namun hati dan juga pikirannya dilatar belakangi karena ia hanya ingin menghindari pekerjaan itu. Ikhlas atau bukan? Ayo, itu yang sepele. Oh, alhamdulillah zuhur, dendak karajo dah. Hati-hati, rusak itu ikhlas kamu. Nggak kalis itu, paham ya? Mainan niat itu bahaya, ya. Kan sepele aja tuh. Bisa disebut ikhlas nggak tuh? Ya enggak. Jadi niat kita sholat zuhur menghindari pekerjaan. Niat kita sholat zuhur supaya bisa istirahat. Kan kacau ini. Allah kan baca hati. Namun hati dan juga pikiran dilatar belakangi karena ia hanya ingin menghindari sesuatu. Maka orang tersebut tidak dapat kita golongkan ke dalam orang yang ikhlas. Tidak, kata Nabi begitu. Sebab alasan yang ia miliki adalah salah satu alasan yang salah. Sholat zuhur kan itu memang kewajiban kita menghadap, sudah ditentukan waktunya. Bukan alasan meninggalkan pekerjaan, beresin tuh. Ya. Karena ia melakukan sholat zuhur untuk menghindari pekerjaan, bukan karena Allah kan. Hati-hati mainan setan itu tuh. Ya. Contoh yang kedua nih ya. Saat seseorang melakukan amal dengan cara sedekah, infak, bertujuan untuk mencari perhatian orang lain, maka amal perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan ikhlas kalau ingin diperhatikan orang lain. Beda dengan pas tabikul kairat.
Itu apa? Itu dakwah. Ya, tapi dakwah sering dikotorin ya dengan ingin perhatian. Nah, susah kan? Nah, tuh. Jadi ikhlas tuh berat, bro. Makanya jangan ngomong ikhlas saya. Nggak bisa disebut begitu. Karena ikhlas itu tersembunyi. Di suratnya aja nggak ada kata-kata ikhlas. Karena itu kalis, murni. Tujuan ikhlas di dalamnya apa sih? Jelas urgensinya kita Islam. Memahami konsep Allah Maha Gaib di sini. Yang perlu ikhwan awat khusus jemaah yang pahami. Dan ini perlu anu jabarkan. Satu, sebagai sumber rezeki, pahala yang sangat besar. Udah tanamin aja ikhlas. Sumber rezeki itu enggak materi aja. Kesehatan yang tertinggi. Kalau rezeki yang materi itu rezeki paling rendah. Rezeki paling rendah. Jadi jangan mengharap rezeki yang bernilai itu rezeki paling tinggi, itu paling rendah menurut Allah. Kedua, ikhlas bisa menyelamatkan pelakunya dari sebuah azab, jelas. Baik dunia maupun akhirat. Ketiga, Allah akan memberikan hidayah, petunjuk. Walaupun antum tidak meminta hidayah. Ya. Keempat, jalan keselamatan menuju kehidupan kekal akhirat. Ikhlas. Kelima, amal ibadah akan diterima Allah. Pasti dasar amal adalah ikhlas. Ya kan? Keenam, akan memperoleh naungan dari Allah di hari akhir nanti pada mahsyar. 7, kehidupan kalbu dan kebebasan dari segala macam kesedihan di dunia. Sedih ada, tapi tidak galau. Gitulah. Ya, 8, membuat hidup kita menjadi lebih tenang. 9, memperoleh perlindungan dari Allah dalam segala hal. Ada 9 makna kenapa kita mesti mendalami ikhlas. Ya, semua ritual amalan tanpa ada inti memahami konsep ikhlas bisa menunggu kasih sayang Allah aja deh. Ya. Jadi cara supaya bisa ikhlas dalam beramal, jelas ada beberapa cara. Pertama, menghindari sikap ria ataupun ujub. Sudah jelas. Kemudian menata hati, pikiran, bahwasanya ibadah yang kita lakukan salah satu karunia dari Allah. Bukan kemuliaan kita, bukan kekuatan kita. Itu karunia dari Allah. Jadi dengan pikiran kita yang seperti itu, maka kita tidak akan bisa menyombongkan diri. Bahwa apa yang kita lakukan adalah murni, kalis dari diri kita sendiri dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat melakukan ibadah kepada Allah. Jika berbicara mengenai ikhlas dalam amal perbuatan, jelas terdapat cara yang bisa kita lakukan agar amal yang kita lakukan diterima Allah. Salah satu amal yang mesti kita lakukan, ya, dengan menganggap bahwa semua yang ada di dunia ini termasuk juga harta yang kita miliki adalah fadilah. Semuanya karunia dari Allah. Ya. Titipan. Betul. Apa aja jam, HP, itu bukan punya kita, itu titipan ke tukang parkir. Sehingga saat kita memberikan sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang membutuhkan, anggap saja itu hanyalah titipan Allah yang ditujukan untuk orang yang kita bantu. Dengan begitu kita akan terhindar dari sikap ria yang menganggap bahwa sedekah kepada orang yang membutuhkan adalah sesuatu yang membanggakan dan patut diketahui banyak orang. Ya. Dan supaya selalu ikhlas, kunci. Inilah doanya berdasarkan tuntunan sunnah. Allahumma rzuqnal ikhlasa wa istiqomata wa hubbullah wa hubban ahaba. Ya Allah, berikan kami rezeki berupa ikhlas, istiqomah, cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Setelah kita mengetahui tentang pengetahuan ikhlas ini beserta ciri-cirinya tadi, mudah-mudahan khususnya ikhwan yang ada di sini terkait dengan amalan zikir kita bisa mengamalkan dan selalu dalam limpahan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kaji tauhid yang terkait dengan ikhlas. Insya Allah di sini antum semua sudah tahu amalannya. Dan ini bukan kaji syariat biasa. Ini kaji bukan yang disembunyikan. Sudah saatnya harus dibuka apa adanya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.